Selamat datang kembali teman-teman netizen yang 5B dan juga yang merupakan pecinta dan penggemar olahraga sepak bola di video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di episode terbaru kali ini, saya akan membahas tentang rencana restart dari La Liga, yaitu kompetisi sepak bola di Spanyol. Ini menarik juga untuk dibahas teman-teman, setelah sebelumnya Bundesliga digulirkan kembali dan klub-klub di kompetisi Bundesliga sudah menjalani 3 pertandingan, di mana sejauh ini masih aman-aman saja. Dan itu berarti untuk sementara klub-klub bisa melanjutkan permainan mereka, bisa berkompetisi lagi di liga profesional dengan aturan-aturan baru, yaitu yang sekarang lagi populer adalah the new normal. The new normal juga akan berlaku di kegiatan sepak bola atau pertandingan-pertandingan sepak bola, dan tentunya nanti juga di cabang olahraga lainnya. Nah, berbicara tentang akan di restartnya kembali La Liga, selain juga menarik untuk ditunggu tentang kiprah dari 2 klub raksasa yang berkompetisi di Spanyol, yaitu Real Madrid dan Barcelona, juga tentang bagaimana klub-klub harus menjalani jadwal yang ekstra padat. Karena dari berbagai berita yang beredar di media massa yang saya baca mulai dari tadi pagi, bahwa setiap hari mulai dari tanggal 11 Juni tahun 2020 akan ada pertandingan La Liga hingga pertengahan bulan Juli. Setiap klub akan bermain untuk di awalnya 3 pertandingan dalam 7 hari. Tentu ini tidak mudah, terutama bagi klub-klub yang tidak memiliki kedalaman skuad. Tidak mudah untuk meraih hasil positif, itu maksudnya. Tapi untuk bisa menyesuaikan diri secara fisik, tentu ini tidak mustahil. Karena akan ada latihan-latihan yang dirancang oleh tim pelatih di masing-masing klub, terutama adalah pelatih fisik, untuk memungkinkan para pemain menjalani jadwal yang padat. Apalagi kan para pemain sudah beristirahat cukup lama, kurang lebih 2 bulan. Mereka baru saja berlatih kembali sekitar beberapa pekan secara tim. Sebelumnya mereka berlatih secara mandiri. Artinya paling tidak para pemain diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan jadwal yang padat. Jadwal yang padat ini juga perlu dimainkan atau dijalankan agar kompetisi bisa selesai sebelum akhir Juli. Dan kalau kita melihat soal persaingan di La Liga, ini kan persaingan belum berakhir. Hanya selisih 2 poin antara Real Madrid dan Barcelona. Itu juga yang akan membuat excitement, antusiasme, dan juga rasa penasaran dari fans kedua klub dan juga fans klub-klub lain yang berkompetisi di La Liga seperti Sevilla, Valencia, Atletico Madrid, Real Sociedad, ada Getafe juga, untuk melihat bagaimana tim-tim mereka ini bisa kembali bermain sepak bola dengan intensitas saya kira yang tetap akan kompetitif seperti yang kita sudah saksikan di Bundesliga, cuma perbedaannya tanpa penonton, agar mereka juga bisa kembali menyaksikan pemain-pemain favorit mereka yang berada di masing-masing klub. Dan tadi berbicara soal selisih antara Real Madrid dan Barcelona dalam hal kompetitif, yaitu ternyata kedua klub ini hanya terpaut 2 poin, teman-teman. Itulah yang akan membuat keseruan La Liga jika nantinya jadi akan di restart. Karena bagi 2 klub ini, untuk menjadi juara La Liga juga adalah sebuah prestise. Apalagi bagi Barcelona yang sebetulnya dari jumlah gelar La Liga tertinggal dari Real Madrid. Walaupun Barcelona juga masih berkonsentrasi di Liga Champions yang rencananya akan digulirkan mulai bulan Agustus, tapi Barcelona masih menyimpan ambisi untuk bisa menjuarai La Liga untuk 3 kali berturut-turut. Sebelumnya 2 musim berturut-turut Barcelona sudah menjadi juara La Liga. Sedangkan Real Madrid memiliki ambisi untuk mematahkan ambisi atau motivasi dari para pemain Barcelona agar mereka tidak hat-trick juara. Nah, ini yang akan membuat jalannya La Liga seru. Dan saya kira jadwal yang padat ini tidak akan mempengaruhi performa dari masing-masing klub yang akan bertanding. Karena seperti yang saya katakan tadi, tentu jajaran pelatih sudah mempersiapkan para pemain mereka agar siap untuk bertanding dalam jadwal
yang super padat tersebut. Dan kemudian jika kita berbicara tentang siapa sih kira-kira yang bisa menjadi juara La Liga, saat ini masih prematur untuk bisa memberikan prediksi siapa yang akan menjadi juara. Kalau kita berbicara tentang materi pemain, Barcelona dan Real Madrid tidak jauh berbeda bagusnya. Bahkan Real Madrid sekarang akan mulai kedatangan pemain-pemain mereka yang sebelumnya cedera seperti Hazard, Asensio yang sudah akan siap kembali bermain. Barcelona kemungkinan bisa saja Luis Suarez nanti bermain di 2 game atau 3 game terakhir. Artinya kedua klub ini akan berada dalam kondisi full tim menjelang musim berakhir. Ini yang akan membuat persaingan dari kedua tim ini seru. Selain juga nanti kita tahu ada Sevilla, ada Atletico Madrid yang adalah 2 lawan yang masih akan dihadapi oleh Barcelona dari sisa 11 pertandingan mereka di La Liga. Beda dengan Real Madrid yang kalau kita melihat sisa 2 lawan yang berat di atas kertas adalah melawan Valencia di kandang dan melawan Real Sociedad di luar kandang. Tapi apapun bisa terjadi dalam sepak bola, apalagi sekarang sudah the new normal, teman-teman. Tidak ada penonton di stadion. Ya, tidak ada juga pengaruhnya pertandingan di kandang atau di tandang karena sama-sama tanpa penonton. Artinya apa? Mental para pemain yang akan diuji. Siapa pemain yang memiliki mental yang kuat dan fisik yang prima untuk menjalani jadwal yang padat, itulah klub yang akan diuntungkan dengan kemampuan para pemain tersebut untuk bisa menyesuaikan diri. Seperti yang tadi saya katakan bahwa para pemain perlu menyesuaikan diri, apalagi sekarang sudah memasuki tahap the new normal. Dan bukan tidak mungkin, nanti di musim yang akan datang, aturan-aturan seperti ini juga bisa diterapkan, agar musim berjalan efektif dan selesai lebih cepat. Ya mungkin tidak sepadat ini ya, tapi paling tidak musim sepak bola akan waktunya lebih singkat lagi. Karena mereka ingin agar para pemain tidak terpapar virus yang memang sudah mewabah saat ini di dunia. Termasuk kita tahu di Indonesia. Nah, sambil kita menunggu bagaimana nanti La Liga akan restart, dan saya yakin bahwa teman-teman yang menyaksikan video ini juga menunggu agar La Liga bisa restart, karena tadi seperti yang saya katakan ada 2 tim raksasa di kompetisi ini, Real Madrid, Barcelona. Dan saya sebagai pengamat selalu netral untuk bisa memberikan analisa dari kompetisi manapun di Eropa termasuk di Indonesia. Dan saya kira La Liga akan unpredictable atau sulit ditebak pemenangnya. Karena tadi yang saya katakan pertama adalah jadwal yang padat. Kedua, juga kita ketahui bahwa para pemain harus bermain di stadion yang kosong. Ini tentu tidak mudah, bahkan Lionel Messi pun sudah mengatakan bahwa menyeramkan bermain di stadion tanpa penonton. Ya tentu ada pengaruh psikologisnya. Dan yang ketiga, ya mereka juga perlu waspada agar tidak terpapar oleh virus. Nah, 3 faktor ini yang akan memberikan tantangan baru dalam normal yang baru atau the new normal bagi pemain-pemain yang akan berkompetisi di La Liga. Bundesliga sudah aman, kita harapkan La Liga juga aman, dan kita menunggu apakah Liga Premier Inggris akan menyusul La Liga. Saya akhiri dulu video di sini, tapi saya akan kembali upload video setelah nanti La Liga akan mendekati kick off, restart kembali. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini, dan saya mohon agar teman-teman yang menyukai konten ini bisa share video ini. Jangan lupa tekan tanda like, silakan memberikan komen, silakan memberikan saran-saran, dan jangan lupa tekan tanda subscribe. No hate, only football, salam sepak bola.